Assalamualaikum, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu. Salam Pancasila. Bismillah. Oke. Lah aku mau orang angkat deh. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka. 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 Kalau udah merdeka ya selesai. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bergembira sekali kita kehadiran saudara-saudara yang sangat kita kasih, kita cintai, dari Romo Alisius Budi, kemudian Kang Mas saya, Jenderal Nur Wahid. Ini Kang Mas saya ini, jadi sesonek dadi Kapolri, aku ora dadek staf ahli ya awas. Yang kedua tentu saja Ustadz Menahem Ali. Jadi Ustadz Menahem Ali kita pinter banget ya, aslinya orang mergo Islami, mergo tahu Katolik. Jadi kalau di sini itu kan kita memang sudah sejak kecil, karena apa ya, kita dibiasakan untuk apa ya, untuk bersaudara dengan apapun keyakinan dan agamanya. Oh ya, yang dilupakan tadi oleh Mbak Acara, Kang Mas saya itu Jenderal Nur Wahid itu juga sekarang presiden penghayat aliran kepercayaan di seluruh Indonesia. Ketua pembina ya, ketua pembina. Jadi nabinya ini. Ini penting saya sampaikan karena sebenarnya kalau menurut data statistik, Muslim itu sekian persen, Katolik sekian persen, Hindu sekian persen, Protestan sekian persen, Buddha sekian persen. Nah sebenarnya yang terbesar persentasenya dari berbagai macam agama itu pada dasarnya itu ya itu umatnya Brigjen Nur Wahid ini. Iya, itu realitasnya itu seperti itu. Misalnya kalau kita melihat Islam gitu, Islam itu misalnya 83%. Nah itu yang sholat, yang puasa itu enggak lebih dari 30%. Nah berarti yang 70% kan anak buahnya Jenderal Nur Wahid. Begitu juga yang Katolik itu ya begitu, yang ke gereja berapa, yang aslinya ya itu tadi, pokoknya yang paling top itu Jenderal Nur Wahid hari ini tuh. Kalau di keluarga saya itu sudah sangat biasa perbedaan agama, karena apa itu ya, jadi saya itu turun-temurun dikutuk menjadi penunggu pesantren. Jadi mulai yang tidak ada pesantren cuma bapak saya, karena Muhammadiyah kan nggak punya pesantren. Gitu. Jadi bapak saya Muhammadiyah, bapaknya, mertuanya itu semua NU kabeh. Sampai apa Nabi Adam konon katanya, itu semua penunggu pesantren, dan kakek saya itu santrinya itu enggak hanya orang Islam, ada orang Katolik, ada orang Hindu, ada orang Buddha. Nah sekarang kutukan itu ke saya. Iya. Jadi di sini itu ya biasa aja. Makanya kita kalau saya tadi matur sama Romo Budi itu, di sini Idul Adha itu enggak ada nyembelih sapi, karena saya punya anak orang-orang Hindu, begitu. Jadi di sini ya sudah sangat biasa lah. Web pertama di sini itu yang bikin itu, mohon maaf ini Tionghoa dan Katolik. Ya, yang mengenalkan kita pada apa itu media sosial internet itu ya gitu. Makanya saya berani bilang bahwa ya itu tadi Profesor Menahem Ali iki Daniel ketok pinter ki ya tak tahu Katolik kuwi. Umpama orang tak Katolik tak kira ya ora bagus ngene iki lah. Ya, jadi kita berterima kasih kepada orang Katolik. Saya ada umur juga. Saya tadi nyampaikan ke apa itu senior-senior kita ini. Ada teman waktu SMA itu beragama Katolik, ke sini dengan bangga bilang, saya alhamdulillah Bu sekarang saya mau alaf. Saya bilang, sampai Katolik enggak ada Islam ngopo kan gitu. Ini guyonnya itu gitu. Jadi karena apa? Orang Islam itu sebagai mayoritas ini autokritik untuk orang Islam ya, karena yang hadir ini kebanyakan non Islam. Jadi nesu ya ora apa-apa. Nesu aku di Jenderal Nur Wahid arep ngopo. Jadi orang Islam itu karena merasa mayoritas itu tidak pernah lagi memperhatikan kualitas. Sementara saudara saya Romo Budi ini karena merasa perasaannya itu minoritas, maka satu-satunya yang bisa diandalkan itu kualitas. Atau saudara saya Putu, ya beli Putu itu, kalau nggak berkualitas nggak anu. Tapi kalau dia kembali ke Bali mungkin ya lain lagi sikapnya kan gitu, menjadi mayoritas kan itu. Tapi sebenarnya minoritas dan mayoritas itu pernah saya sampaikan ke
yang punya pabrik jamu itu siapa yang terkenal? Pak Jaya Suprana. Sebenarnya saya itu minoritas, Pak Jaya Suprana itu juga minoritas sama dengan saya. Karena mayoritas orang beragama itu seperti disampaikan oleh Jenderal Nur Wahid, ya kebanyakan hanya soal ritual saja. Esensi agama, berbagi kasih, berbagi cinta, itu hampir-hampir dilupakan. Jadi makanya gontok-gontokan kemarin ada mahasiswa ibadat, bukannya difasilitasi malah digebuki kok. Ya dah, untung polisi itu sekarang tegas sih, mungkin karena pernah belajar sama Jenderal Nur Wahid sehingga itu RT-nya ditangkap kan akhirnya. Itu bagi saya kurang ajar sekali. Makanya teman-teman non muslim kalau kira-kira nggak ada tempat ibadat di tempat lain, silakan ibadat di sini. Saya sediakan, saya fasilitasi, saya masakkan jenis brongkos rasa khawatir gitu loh. Karena Nabi saya Rasulullah itu pernah meminjamkan masjidnya untuk ritual agama Nasrani. Masa aku sak ndure Kanjeng Nabi kan ya ora mungkin kan itu. Wong Kanjeng Nabi nggunakake mempersilahkan saudara-saudara Nasrani Najran itu untuk beribadah di masjid Madinah itu. Masa saya nggak boleh. Nah, kadang-kadang pemahaman keagamaan yang esensial itu perlu kita terus-menerus garis bawahi supaya dalam rangka kita menjaga apa yang disebut Jenderal Nur Wahid sebagai konsensus nasional. Gitu. Saya berkali-kali ini mulai bilang, dan mungkin banyak ustadz yang agak tersinggung dengan saya. Semua orang itu pada akhirnya masuk surga. Dan itu sesuai Quran. Wala saufa yu'ti karabuka fatardo. Dan sungguh aku Tuhanmu, wahai Nabi Muhammad, akan memberimu di hari kehidupan akhirat nanti apa saja yang membuat kamu itu puas. Nah, dalam keyakinan Islam itu kan Nabi Muhammad SAW itu tidak akan puas kecuali semua manusia masuk surga. Nah, berarti semua masuk surga dong. Karena kalau ada yang tidak masuk surga, Nabi Muhammad tidak puas. Padahal Tuhan sendiri berfirman, aku akan bikin kamu puas. Gitu. Kalau saya sering puas karena istri saya banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Tuhan, maka dia masuk surga kan gitu. Nah, saya tidak bisa membedakan antara Muslim, Hindu, Buddha, Katolik di Indonesia khususnya, kecuali bahwa akarnya itu agama kapitayan, tidak ada Tuhan selain Tuhan. Masalahnya gitu, mau Romo Alisus Budi misalnya, itu misalnya mengenal Trinitas, pada akhirnya Trinitas itu akhirnya hanya mengerucut pada satu Tuhan. Jadi soal teologi ini sebenarnya hanya soal susunan kalimat yang sesuai dengan selera masing-masing. Kalau saya percaya bahwa Islam di Indonesia itu memang bakatnya itu menjadi pemimpin spiritual. Katolik di Indonesia juga begitu. Maka Romo siapa yang di Magelang itu 100% Katolik, 100% Sugiyo Pranoto, 100% Katolik, 100% Indonesia. Bung Karno itu menyampaikan, kamu jadilah orang Islam Indonesia, jangan jadi Islam Arab. Kamu jadilah Katolik Indonesia, jangan Katolik Vatikan. Kamu jadilah Hindu Indonesia, jangan Hindu India. Karena kita itu mengenal esensi dari beragama sejak sebelum agama formal masuk ke Indonesia. Kita itu mengenal Bhinneka Tunggal Ika itu setidak-tidaknya dicantumkan sejak mulai zaman Majapahit. Jadi kalau kita masih berpikir bahwa beragama itu adalah sholat, beragama itu adalah puasa Ramadan, kalau warung buka digebuki, nah itu bukan beragama. Beragama itu tentang menjadi orang baik. Innama bungistu liutamima makarimal akhlak. Allah itu berfirman kepada Nabi Muhammad, aku mengutusmu itu untuk menyempurnakan perilaku yang baik. Karena pada dasarnya manusia itu bakat menjadi hardware-nya itu hardware baik, bukan hardware buruk. Kalau hardware buruk kan namanya setan. Terus wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutusmu kecuali untuk membagikan kasih sayang. Maka guru saya itu Abu Yatim Yati, salah satu guru saya Abu Yatim Yati, Banten almarhum, yang sekarang berputra, salah satunya yang mungkin kita kenal adalah Abu Yamuh tadi, Banten itu pernah menyampaikan ke saya, kesaksian syahadatmu itu hanya mulai benar ketika kamu melihat semua makhluk Tuhan hanya dalam satu tatapan, yaitu kasih sayang. Kalau belum, kamu belum benar. Gitu. Kalau Gus Mus kan bilangnya gini, ulama atau spiritualis atau agamawan itu apa tuh? Alladzina yang dzurunal ummah bingainir rahmah.
Orang-orang yang selalu memandang sesama itu hanya dengan tatapan kasih sayang, tidak dengan tatapan yang lain. Nah ini agak agak perlu diulang-ulang dan kita tidak boleh bosan karena pada kenyataannya formalisasi atau ritualisasi agama ini benar-benar diglorifikasi terus-menerus di Indonesia ini untuk kepentingan-kepentingan negara luar. Nanti Jenderal Nur Wahid yang bisa menceritakan karena ini memang tupoksi beliau untuk menjelaskan hal seperti ini. Gitu aja. Dan sebenarnya saya kepengen mendengar apa itu fatwa-fatwa dari Romo Budi, fatwa-fatwa dari Kang Mas saya Jenderal Nur Wahid dan fatwa-fatwa saya yang saya kagumi, yang saya cintai, Ustadz Menahem Ali. Untung saya itu enggak homo. Kalau homo itu Ustadz Menahem Ali tak perkosa. Soalnya ganteng banget ya. Untung saya enggak homo gitu. Gitu aja ya, mohon maaf banyak keliru, banyak salah. Mungkin bisa saya kembalikan ke Mbak acara, ke moderator, monggo silahkan. Okay.